pembayaran ini sudah dibayar lunas. Tetapi celakanya sampai dengan sekarang sudah 11 tahun unit apartemen itu dari Casa Grande dibeli, belum juga dilakukan serah terima unit maupun kunci-kunci maupun surat-suratnya. Adapun berdasarkan dokumen dan informasi yang dari klien saya, kenapa tidak diberikan unit apartemen itu? Karena klien kami Dr. Ike Farida sebagai wanita Indonesia menikah dengan warga negara asing, dalam hal ini menikah dengan warga negara Jepang. Tetapi sesuai peraturan perundang-undangan kita memang ada asas nasionalitas sesuai pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Jadi bahwa tanah-tanah Indonesia tidak boleh beralih kepada orang asing. Tetapi jangan salah, peraturan itu bukan hanya saat itu, ada juga di tahun 2015, seingat saya pemerintah mengeluarkan PP nomor 103 tahun 2015 tentang bahwa orang asing pun bisa memiliki hunian di Indonesia. Adapun unit apartemen ini masuk dalam golongan hunian. Artinya bahwa jangankan Dr. Ike Farida yang warga negara Indonesia, orang asing saja bisa memiliki dengan standar sertifikat satuan rumah susun di Indonesia. Kemudian karena klien kami tidak diberikan unit apartemen dan uangnya tidak dikembalikan, maka klien kami melakukan upaya hukum atau tindakan hukum mulai daripada menggugat, banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali. Di dalam materi peninjauan kembali, klien kami memenangkan perkara. Dan di dalam putusan itu saya baca ada kurang lebih 5 amar yang menghukum pengusaha atau developer Casa Grande untuk menghukum untuk menyerahkan, menghukum untuk menyerahkan sertifikatnya, menghukum untuk menyerahkan kunci-kuncinya dan seterusnya. Tetapi hukuman dalam putusan PK ini tidak diindahkan atau diduga tidak diindahkan oleh Casa Grande. Kemudian pihak Casa Grande diduga melaporkan klien kami dengan menuduh klien kami melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pasal 22 KUH pidana ketika melakukan peninjauan kembali. Sementara klien kami tidak datang ke pengadilan. Yang pertamanya, jadi bagaimana caranya klien kami bersumpah sedangkan dia sendiri tidak datang ke pengadilan? Yang datang itu adalah kuasa hukumnya. Sementara pihak Polda Metro Jaya menetapkan dia tersangka membuat berita acara sumpah palsu. Pertanyaannya, kalau orangnya tidak datang ke pengadilan, lalu bagaimana cara menerapkan pasal 242 KUH pidana? Kecuali misalnya sidangnya itu online. Dilakukan misalnya dia disumpah misalnya lagi di Jepang atau lagi di mana gitu atau lagi di rumah. Tapi ini tidak ada karena yang datang ke pengadilan itu adalah kuasa hukum atau advokatnya saja atau konsultan hukumnya saja. Sedangkan Ike Farida hanya memberikan surat kuasa kepada pengacaranya ya untuk mengurus PK-nya. Dan di situ di dalam surat kuasa itu pun tidak ada memberikan surat kuasa untuk bersumpah ya, tidak ada. Nah, jadi oleh karena itu tuduhan daripada penyidik Polda Metro Jaya dalam hal kriminal umum bahwa klien kami bersumpah sebagaimana dimaksud pasal 242 dan atau menyuruh bersumpah tidak terbukti. Oleh karena itu klien kami sudah membuat pernyataan ya bahwa dia tidak pernah bersumpah dan atau tidak pernah menyuruh bersumpah. Sehingga tuduhan tentang tersangka pasal 242 itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berikutnya, klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijadikan daftar pencarian orang karena dia menang di putusan PK, juga sudah memohon kepada Kapolda Metro Jaya atau Ditkrimum Polda Metro Jaya supaya dia dimintai keterangannya secara online. Kebetulan sejak munculnya COVID-19, kami sebagai penegak hukum sering melakukan acara-acara secara online, antara lain pemeriksaan secara online di kepolisian, kemudian demikian juga di pengadilan, jaksa terkadang di kantornya, kami di pengadilan, terdakwa di lembaga pemasyarakatan atau di rutan, hakim di persidangan juga sering kami lakukan. Saya sudah tidak terhitung berapa perkara yang saya lakukan secara online.
maka adalah berdasar juga ketika klien saya dari Jepang memohon supaya dia diminta keterangan secara online. Tetapi seperti ada maksud dan tujuan tertentu dari penyidik ini harus memeriksa secara offline. Mungkin langsung ditangkap, ditahan maksudnya supaya terpenuhi hasrat daripada pihak yang kalah di peninjauan kembali. Selain itu ada juga putusan dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Artinya yaitu terakhir dan mengikat. Tidak ada peninjauan kembali, tidak ada banding atau kasasi di situ. Jadi putusan MK itu final and binding. Terakhir dan mengikat. Di dalam putusan itu menjelaskan bahwa gugatan daripada klien itu dikabulkan bahwa wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing tetap berhak untuk memperoleh atau memiliki tanah dan atau bangunan yang ada di Indonesia sepanjang tidak ada perkawinan percampuran harta. Nah, oleh karena itu klien saya juga sebagaimana amanat daripada putusan itu sudah membuat surat perjanjian kawin di hadapan notaris bahwa harta dia tidak bercampur dengan harta daripada suami. Nah, kemudian ada juga peraturan yang mengatur tentang bahwa bila mana terjadi pewarisan, misalnya klien kami dipanggil sama yang maha kuasa, maka orang asing memang tidak boleh mewarisi. Nah, itu kan belum terjadi. Artinya sesuai peraturan klien kami sekarang masih hidup, maka dia layak mendapatkan itu. Nah, harusnya dengan adanya undang-undang kesetaraan gender, hak daripada laki-laki adalah sama dengan hak daripada perempuan. Dan itu juga ditegaskan oleh pihak BPN. BPN juga ada mengirim surat kepada klien kami karena klien kami minta informasi, bimbingan dan penjelasan untuk aspek hukum pembelian satuan rumah susun. Di sini menteri, memang yang tanda tangan atas nama menteri mengatakan sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada perempuan warga negara Indonesia dapat membeli dan memiliki rumah susun dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Namun demikian tidak dapat diwariskan kepada suami atau anaknya. Nah, posisi klien kami saat ini kan masih hidup. Jadi sesuai daripada surat Badan Pertanahan Nasional atau surat menteri ini tertanggal 27 Februari 2015, maka klien kami berhak untuk membeli dan memiliki. Tetapi semua surat-surat yang dikeluarkan lembaga pemerintah ini seolah-olah tidak ada artinya bagi bagi pihak pengembang atau developer ini. Kemudian klien kami juga sudah membuat surat pernyataan bahwa dia telah melakukan perjanjian di hadapan notaris. Ini dia barangnya ya, kalau yang tadi yang dari DPN ini. Jadi tetapi ini pun juga tidak dihiraukan oleh pihak pengembang ini. Seolah-olah ini pengembang ini seolah-olah dalam tanda petik lebih berkuasa daripada negara ini. Sehingga surat-surat dari pengadilan, surat-surat daripada pejabat pemerintah terkait tidak dianggap. Seperti halnya misalnya dengan adanya putusan nomor 53 tentang PK Perdata tahun 2021. Di sini dia dari 9 poin amarnya, ada 9 amar ini putusannya ya. Ini ada 9 amar, ini 1 sampai 3. Kemudian di sini 4 sampai dengan 9. Di sini ada, saya temukan 1, 2, 3, 4, 5. Ada temuan 6 malah, 6 kali kata menghukum. Yaitu pertama, menghukum tergugat dalam hal ini developer Casagrande untuk patuh pada putusan ini. Dia dihukum untuk patuh. Tapi sampai sekarang tidak patuh. Kemudian menghukum tergugat dalam hal ini Casagrande memproses dan melakukan penandatanganan PPJB apartemen, tapi sampai sekarang tidak dilakukan. Kemudian menghukum tergugat dalam hal ini developer Casagrande memproses dan melakukan penandatanganan akte jual beli, sampai sekarang walaupun dia sudah dihukum oleh putusan PK tidak dilaksanakan. Kemudian poin 7 menghukum tergugat menyerahkan asli surat apartemen, sampai dengan sekarang tidak diserahkan surat apartemen. Kemudian menghukum tergugat menyerahkan apartemen berikut dengan kunci-kuncinya, sampai hari ini tidak dilaksanakan. Kemudian menghukum tergugat dalam hal ini Casagrande menyerahkan sertifikat kepemilikan, sampai sekarang sertifikat tidak diberikan. Kemudian yang terakhir yang poin 9,
menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan ini. Jadi kalau dia misalnya berusaha di Indonesia sebagai badan hukum atau developer, tapi tidak mau patuh kepada putusan pejabat atau tidak mau patuh kepada putusan pengadilan, maka menurut saya lebih bagus dia pindah dari Indonesia. Hal-hal inilah yang selalu saya tentang. Kenapa sih perusahaan lebih berkuasa dibanding negara? Ini yang selalu saya tentang selama ini. Tidak boleh pribadi, golongan atau perusahaan atau LSM atau apapun itu lebih berkuasa daripada negara. Harusnya semua kepentingan mengutamakan kepentingan negara. Jadi kalau sudah ada putusan negara, siki pemerintah, siki pengadilan misalnya, harusnya dipatuhi. Tapi sampai sekarang tidak dipatuhi. Kemudian apa namanya itu, mereka juga pernah menitipkan uang konsinyasi di pengadilan. Tetapi pengadilan sampai Mahkamah Agung sudah menolak untuk pengembalian uangnya, tapi yang diminta oleh pengadilan serahkan di unit apartemennya, tetapi sampai sekarang tidak diserahkan. Malah setelah adanya putusan PK, mereka bersama-sama dengan penyidik Polda, seolah-olah penyidik Polda ini di bawah sub daripada developer ini. Artinya developer ini bisa memerintah Polda ini untuk memenuhi segala keinginannya. Ini kan perdata, tentu tidak bisa ditarik menjadi ranah pidana. Tetapi yang terjadi, perkara keperdataan yang sudah putus sampai tingkat PK di Mahkamah Agung, tetapi bisa ditarik-tarik menjadi ranah pidana dengan menduduk klien saya membuat sumpah palsu atau menyuruh orang bersumpah palsu. Padahal dia tidak sampai ke pengadilan dan tidak pernah menyuruh orang bersumpah. Kemudian tentang materi yang diperbincangkan juga itu adalah surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Jadi tidak ada unsur pemalsuan maupun sumpah palsu. Kemudian selain daripada itu adalah bahwa sudah banyak putusan yang menyatakan bahwa klien kami ya orang yang beretikat baik dalam hal jual beli. Tetapi sangat disayangkan sikap daripada penyidik Polda Metro Jaya yang tidak menghargai hak-hak daripada atau hak-hak konstitusional dari klien kami. Oleh karena itu kantor rekan saya atau klien saya ini sudah berulang kali bersurat, antara lain memohon pemeriksaan secara online, kemudian juga bersurat supaya perkara ini ditarik dari Polda Metro ke Bareskrim Polri supaya bebas kepentingan. Jadi kita mau perkara ini ditangani oleh Bareskrim Polri supaya lebih objektif. Tetapi apapun persoalan pidananya diciptakan oleh mereka atau cipta kondisi misalnya, tidak boleh menghalangi serah terima unit apartemen. Apapun perkara-perkara yang mereka ciptakan, ini kan lebih kepada gengsi sebetulnya. Apa sih susahnya menyerahkan satu unit apartemen kepada klien saya? Toh klien saya sudah membayar lunas 11 tahun yang lalu. Kenapa ini tidak diserahkan? Saya melihatnya lebih kepada ego sektoral saja. Karena begitulah kira-kira. Jadi sekarang kalau mau ditambah oleh rekan saya serahkan. Ya, terima kasih Pak Kamarudin. Terkait dengan hal ini mungkin saya juga ingin menyambung tadi, mungkin bukan cuma karena gengsi juga, tapi yang saya lihat ada ketakutan mungkin karena kan Dr. Farida ini membeli unit apartemen dan beliau juga adalah konsumen yang kritis. Artinya beliau beliau akan menanyakan ketika belum dilakukan ACB, terus secara tepat waktu beliau akan menanyakan kenapa ini belum ada surat-suratnya. Karena kami juga sudah bersurat ke Dinas Cipta Karya, kemudian terakhir itu tahun 2020 di mana memberitahu bahwa sampai dengan surat ini dilayangkan, ini suratnya, mereka belum memiliki sertifikat layak fungsi seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu kekhawatirannya, karena pada dasarnya SLF ini adalah syarat mutlak suatu apartemen atau bangunan dapat dihuni. Nah, untuk informasi, sudah dihuni 80% apartemen tersebut sejak tahun 2012. Jadi ini bahaya dong, gitu. Tanpa adanya SLF, terus sudah dihuni, ini sangat membahayakan, gitu. Terus kemudian selain itu, kami juga bersurat ke Badan Pertanahan Nasional. Di situ kami menanyakan apakah sudah adanya pengesahan pertelaan. Jadi pengesahan pertelaan ini adalah syarat juga sebelum melakukan pemasaran. Memang pemasaran ini bisa dilakukan
pada saat sebelum adanya bangunan, sekalipun itu bisa namanya pre-selling project. Tapi saat itu ketika penjualan unitnya sudah ready untuk dihuni. Nah, sebelum pemasaran ini harus ada laporan ke provinsi bahwa apa isi laporannya, salah satunya adalah sudah adanya pemasangan pertelaan. Tapi kami bersurat dan dibalas oleh BPN melalui surat surat tanggal 27 November 2015 di sini menyatakan bahwa belum ada pertelaan. Jelaskan pertelaan itu apa? Ya, pertelaan itu adalah gambar untuk pemisahan. Jadi hak-haknya ini kan tiap unit beda-beda ya. Misal unitnya untuk haknya Bapak Anu, setiap unit itu beda. Nah, pemisahan hak-hak ini adalah dibuat di dalam satu gambar. Nah, gambar ini harus disahkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu. Nah, gambar setelah disahkan barulah dilaporkan kepada provinsi bahwa kami mau menjual gitu, seperti itu. Jadi sebelum dijual harus sudah ada pengesahan pertelaan. Pada saat itu ya, aturan pada saat itu. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Baik, saya tambahkan ya. Ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 September 2022 telah memberikan surat rekomendasi dugaan pelanggaran HAM ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Ini suratnya. Intinya menyatakan supaya dihentikan itu dugaan kriminalisasi itu. Artinya biarlah klien kami menerima atau menikmati apa yang menjadi haknya yang sudah diatur dalam putusan MK maupun putusan PK daripada Mahkamah Agung ya. Tetapi surat daripada pejabat ini, yaitu Kementerian Hukum HAM ini sampai sekarang juga tidak dilaksanakan. Jadi oleh karena itu saya tidak berlebihan jika mengatakan oke lah kalau memang di negara ini tidak nyaman misalnya berusaha atau tidak mau patuh kepada putusan pengadilan, tidak mau patuh kepada putusan pejabat negara, ayolah pergilah dari Indonesia. Karena kalau semua nanti memberi contoh memberontak atau tidak patuh kepada negara, siapa yang mau patuh kepada negara ini? Siapa yang mau patuh kepada pemerintah? Gitu. Terkait dengan hal ini, terkait dengan Dr. Farida adalah seorang konsumen yang beretikat baik. Jangan lupa ya, mungkin beliau menabung beberapa tahun untuk mendapatkan uang itu untuk membeli unit apartemen secara lunas, namun faktanya sudah sangat dizolimi oleh pengembang. Dan sudah keluar tadi yang Bapak Kamarudin sampaikan bahwa negara ini seolah-olah kok tidak tunduk ya. Maksudnya seolah negara kalah kepada pengembang seperti itu. Jadi kami juga sudah melaporkan kembali ke kepolisian terkait kasus ini melalui ke Direskrim Sus Polda Metro Jaya, dan kami harap kasus ini ditindaklanjuti seperti itu. Terus kemudian juga kami berharap bahwa pengembang dan juga kepolisian dan juga pihak-pihak yang terkait untuk melakukan kewajibannya seperti itu secara profesional. Sebagai tambahan, klien kami setelah sehat nanti bersedia datang dari Jepang untuk dimintai keterangan atau bersedia juga misalnya melalui Zoom atau online untuk memberi keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Artinya begini, kenapa warga negara lain diberi hak boleh diminta keterangan secara online mulai daripada pengadilan, kejaksaan sampai pengadilan, melalui kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Bahkan saya sering melakukan sidang online, sudah tidak terhitung berapa banyak perkara sekarang secara online. Kenapa hak itu tidak diberikan kepada hak yang sama, maksudnya kepada klien kami Dr. Ike Farida yang juga sebagai rekan saya. Harusnya kalau misalnya si Budi boleh sidang secara online atau diperiksa secara online, harusnya si Ani juga boleh, kan begitu. Karena salah satu ciri-ciri hukum modern adalah equality before the law, kesetaraan di hadapan hukum. Kemudian asasnya lagi adalah audi et alteram partem, artinya memperlakukan sama semua pihak. Tetapi kalau misalnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ini justru melanggar asas-asas daripada hukum itu sendiri. Artinya inilah yang tidak boleh. Jadi kalau
seseorang bisa mendapatkan hak itu, maka yang lain juga boleh, sepanjang sama-sama tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi harapan kami kepada Kapolda Metro Jaya, kepada Kapolri, Kabar Reskrim, dan Irwasum, Kapolri dan sebagainya itu, tolong dong diberikan atensi perkara ini supaya cepat ditutup, sehingga klien kami juga bisa segera menerima apa yang menjadi haknya. Karena ini perkara ini saya lihat lebih kepada cipta kondisi, artinya diada-adakan padahal tidak ada, kan begitu. Jadi saya menyebutnya itu dalam tanda petik dugaan kriminalisasi. Apalagi klien saya ini kan advokat itu kan penegak hukum, orang yang bertikat baik. Masa sih dia membeli unit apartemen harus menderita 11 tahun? Kalau seorang advokat saja dengan title SHMH dokter hukum loh diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan warga negara asing, saudara-saudara kita yang nelayan, petani, buruh, tentu lebih menderita lagi. Yang sudah gelar title dokter hukum aja masih mengalami dugaan kriminalisasi seperti ini. Inilah paling saya tidak suka. Makanya saya berjuang di Indonesia ini bagaimana supaya saya bisa memimpin revolusi, supaya hak-hak warga negara diberikan sesuai amanat konstitusi, juga sesuai undang-undang. Terima kasih. Terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaannya. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Lampung.com. Mungkin Mbak, saya mau tanya, kan ini pertama untuk kasusnya dulu. Terakhir ini di Kapolda berapa, terus prosesnya itu seperti apa. Terus kemudian yang kedua, saya lihat kan memang apakah ada perbedaan aturan kalau misalnya perempuan yang beli rumah yang menikah dengan laki-laki luar atau laki-laki yang menikah dengan perempuan luar. Saya lihat beberapa kasus banyak laki-laki itu tetap diperbolehkan mendapat apartemen gitu. Apakah memang di undang-undang dibedakan atau seperti apa gitu? Atau mungkin nanti kalau misalnya mau maju laporan lagi, saran saya itu dikasih bukti-bukti misalnya yang orang yang sudah menikah seperti itu sudah mendapatkan rumah. Saya lihat kan kayak orang YouTuber itu kan nikah sama orang luar, tapi dia dapat rumah juga. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu contoh untuk barometer agar bisa meminta ini ya balik. Oleh sejauh memang dulu awalnya hukum primitif mengatur demikian, karena si perempuan dianggap ikut suami, hukum primitif ya. Jadi si perempuan yang menikah dengan suami dianggap dia kehilangan haknya karena dia ikut suami. Itu hukum zaman dulu. Tetapi kan hukum itu berkembang dinamis. Ada namanya kesetaraan gender. Bahkan contoh misalnya di dalam undang-undang pemilu misalnya sebagai perbandingan sudah diatur bahwa wanita juga harus dimajukan. Bahkan diatur sampai kuotanya harus minimal 30% minimal baru dia layak ya. Nah, oleh karena itu, karena hukum itu berkembang dinamis, kita tidak boleh lagi mengacu kepada hukum primitif karena faktanya sudah ada hukum-hukum yang terbaru. Kemudian di dalam roh daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok agraria pasal 21 memang diatur dulu bahwa warga negara asing tidak boleh memiliki tanah-tanah di Indonesia apabila dia telah memiliki sebelumnya memang dengan sendirinya dilepaskan. Itu ada memang pasal itu. Tetapi kan ini seperti tadi hukumnya berkembang. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memang diatur seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya seperti saya bilang tadi, bahwa jangankan warga negara Indonesia, warga negara asing pun sudah boleh memiliki. Terbukti kita apartemen kita itu, kondominium segala macam itu sudah ramai atau marak dihuni oleh warga negara asing. Itu warga negara asing loh. Apalagi ini seperti yang dibilang Mbak tadi, kenapa pria Indonesia menikah dengan wanita asingnya itu tidak kehilangan hak, bahkan pria Indonesia tidak kehilangan hak, kan begitu. Karena ada kesetaraan gender, maka baik pria maupun perempuan tidak boleh dong kehilangan hak. Nah, kemudian dengan lahirnya peraturan lain misalnya seperti PP nomor 103 tahun 2016
di situ juga diatur bahwa boleh warga negara yang menikah, misalnya perempuan dengan warga negara asing, boleh memiliki. Kemudian ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Dulu di zaman primitif tidak ada MK, sekarang di zaman modern sudah ada Mahkamah Konstitusi. Putusannya pun final and binding. Kemudian ada lagi penjelasan daripada Menteri ATR Kepala BPN yang menyatakan boleh sepanjang tidak diwariskan kepada suaminya yang orang asing atau anaknya yang orang asing, kecuali suaminya itu misalnya sudah menjadi warga dinaturalisasi misalnya, atau anaknya itu telah menjadi warga Indonesia, boleh kan begitu. Kemudian apa namanya itu, ada juga putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu kan orang-orang hebat yang mengadilinya ini, dan ini adalah memang sistem hukum kita harus dipatuhi. Sudah menghukum dengan 6 poin tadi, menghukum tergugat atau termohon ini, termohon PK ini, supaya menyerahkan, supaya memberikan kunci-kunci, supaya memberikan sertifikat, supaya memberikan unit dan sebagainya. Jadi kalau putusan hukum modern pun kita tidak mau patuhi, maka menurut saya mungkin ini lahirnya mungkin terlambat atau bagaimana. Harusnya lahirnya di zaman bahla kan begitu, zaman dulu kan begitu. Kalau tidak mau patuh kepada hukum modern. Nah faktanya sekarang hukum yang berlaku positif di Indonesia adalah seperti sekarang ini. Buktinya telah diuji baik di MK maupun di MA, artinya laki-laki dan perempuan sama saja sampai mau kan begitu. Jadi tidak boleh harus laki-laki saja, tapi perempuan juga sama haknya. Kalau begitu, belum lagi sekarang ada Komnas Perempuan. Zaman bahla itu atau zaman dahulu ada Komnas Perempuan. Artinya perempuan itu betul-betul sangat diperhatikan di era hukum modern kan begitu. Jangan sampai perempuan tertinggal dengan laki-laki gitu loh. Makanya banyak Komnas perempuan kan begitu. Pak mau tanya, untuk ini kan tadi Bapak nyampaikan kalau ada terlapor ya, apakah terlapor ini pemegang kunci, terus kemudian developer ataupun beberapa kasus yang dihadapi ini orangnya sama atau bagaimana Pak? Jadi begini, soalnya tadi belum disebutkan. Jadi begini, dalam hal jual beli itu ada 2 perbuatan, de facto and de jure. De jure itu hukumnya, misalnya alas kepemilikan, PJBK, AJBK, atau sertifikat misalnya. Nah, ada juga de facto. De facto itu kalau dalam hal jual beli disebut leverage, penyerahan kunci. Jadi pihak daripada developer ini belum menyerahkan unitnya, belum menyerahkan kunci-kuncinya, belum menyerahkan bukti-bukti kepemilikannya. Jadi baik de facto maupun de jure belum diberikan dua-duanya kepada klien kami. Padahal klien kami sudah menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya. Apa sih kewajiban konsumen? Yaitu membayar dengan lunas atau melunasi tagihan kan begitu. Sudah dilunasi tagihan 11 tahun lalu, tetapi prestasi daripada si developer yaitu menyerahkan unit, menyerahkan kunci-kunci, menyerahkan surat-surat, sampai hari ini tidak mau menyerahkan dengan alasan karena dia wanita Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Lalu diuji nih, apakah iya hukum kita masih begitu? Diuji nih, dibawa ke pengadilan. Pengadilan menyatakan berhak. Sampai PK mengatakan bahwa Dr. Ike Farida, wanita Indonesia ini, berhak memiliki unit apartemen itu. Makanya mereka dihukum. Sampai tadi ada 6 hukuman. Menghukum menyerahkan unit apartemen, menghukum menyerahkan apa itu kunci-kuncinya, menghukum memberikan PPJB-nya, atau AJB-nya, atau sertifikatnya, dan seterusnya itu. Bahkan mereka dihukum dengan biaya perkara, kan gitu. Maka inilah yang harus dipatuhi. Kemudian karena mereka mendalilkan kepada pasal 21 Undang-Undang Keuangan ya, sudah dibawa ke MK. MK menyatakan permohonan daripada Dr. Ike Farida ini dikabulkan. Artinya boleh perempuan Indonesia memiliki. Nah, kemudian sepanjang dia tidak melakukan percampuran harta dengan orang asing itu, dengan suaminya itu. Maka karena di situ persyaratan tidak terjadi percampuran harta, maka dibuatlah perjanjian secara notaris sesuai amanat Undang-Undang Nomor 114, sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 60, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah dibuat apa namanya itu perjanjian notaris bahwa harta dia atau harta klien kami Dr. Ike Farida ini tidak bercampur dengan harta suaminya yang orang Jepang gitu. Artinya semua syarat yang diminta undang-undang sudah dipenuhi. Tetapi tetap saja orang ini tidak mau menyerahkan. Masih mencari-cari apa namanya itu
hal-hal untuk dikriminalkan, dikriminalisasikan. Misalnya, apa sih yang dicari-cari? Klien kami ini kan tidak datang ke pengadilan, tidak pernah disumpah dalam mengajukan PK, tetapi mereka membuat laporan ke Polda Metro Jaya, Dr. Iki Farida membuat sumpah palsu katanya pasal 242. Dan anehnya pula, tanpa melakukan lidik yang benar, pihak Polda langsung diduga mengkriminalisasi atau menjadikan klien kami tersangka dan DPO, daftar pencarian orang. Padahal dia tidak pernah ke pengadilan. Saya sudah tanya klien saya sudah tanya rekan-rekannya juga sekantor, saya tanya saksi, apakah Dr. Ika Farida datang ke pengadilan bersaksi palsu atau membuat saksi kesaksian? Ya kalau bersaksi itu kan harus tampil dia di hadapan hakim. Misalnya kalau dia misalnya Muslim, demi Allah saya bersumpah. Kalau Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Kalau Katolik 3 jari akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Dia tidak melakukan itu. Lalu kenapa dia dijerat dengan pasal itu kan gitu loh. Jadi artinya orang yang bisa dijerat dengan pasal 242 KUH pidana adalah orang yang datang ke pengadilan memberi kesaksian di hadapan daripada hakim dan disumpah di hadapan hakim. Nah, Dr. Ika Farida ini kan tidak datang ke pengadilan. Lalu di mana dia disumpah? Tidak ada pula persidangan online. Nah, paham maksudnya kan? Kemudian kalau disebut menyuruh orang itu kan dalam teori pemberian kuasa pasal 1172 dasarnya ya, sama junto undang-undang advokat 18 tentang advokat, itu kan diberi kuasa. Jantungnya advokat itu adalah surat kuasa. Nah, di dalam surat kuasa itu tidak ada diberi kuasa untuk bersumpah. Lalu siapa yang bersumpah kan begitu? Kenapa dia dijerat dengan pasal 242? Nah, kemudian dalam teori pemidanaan itu dikenal namanya istilah Handstrap Gender School. Dari zaman Bahla sampai dengan detik ini masih berlaku itu. Handstrap Gender School itu tiada pemidanaan tanpa kesalahan. Ya. Lalu apa sih kesalahan Dr. Iki Farida sehingga dia harus tersangka tindak pidana? Apa kesalahannya? Dia kan tadi tidak bersumpah, tidak datang ke pengadilan, tidak datang ke persidangan. Lalu apa kesalahannya soal sumpah-sumpah ini kan gitu loh. Inilah yang kita minta, ayo dong penyidiknya move on. Jangan bekerja untuk orang tertentu, bekerjalah untuk negara, bekerjalah sebagai abdi hukum. Nah, disinilah kita duga ada dugaan kriminalisasi. Apa maksudnya kan? Pak, kita mau konfirmasi Ya. untuk si pelapor terus yang dilaporkan oleh Dr. Ika Farida, terus kemudian Enggak, yang terlapor itu Dr. Ika Farida. Oh, terlapor Dr. Ika Farida terlapor di Polda, pelapornya adalah pihak keseberang atau developernya. Tetapi dalam perkara perdata, Dr. Ika Farida menggugat, dimenangkan sampai PK. Apa maksudnya kan? Karena ini kan peristiwa perdata. Apa dasarnya peristiwa perdata? Karena ada pemesanan unit apartemen. Jual beli itu kan perdata. Nah, pembayar lunas itu kan perdata. Maka harusnya karena sudah diberikan prestasinya itu membeli dan membayar, ada surat pesanannya. Maka apa sih harusnya prestasi pengembang? Prestasi pengembang adalah menyerahkan barang atau unit yang dibeli. Kemudian apa sih lagi kewajiban daripada developer? Yaitu memberi sertifikat, memberi kunci-kunci, kan begitu, sesuai dengan unit yang ditawarkan atau yang dijual. Oke, kalau dia ragu misalnya, oh karena ternyata ini kami tidak tahu dia suaminya warga negara asing, maka sesuai pasal 21 Undang-Undang Keuangan Agraria dengan prinsip asas nasionalitas, maka tidak boleh misalnya. Kan sudah diuji pengadilan. Pengadilan mengatakan boleh. Diuji pula ke MK, Mahkamah Konstitusi. MK bilang boleh. Ada putusannya yang saya tunjukkan tadi. Jadi apa lagi dong? Kemudian pejabat BPN, Menteri ATR, Kepala BPN menyatakan boleh sepanjang nanti tidak diwariskan kepada orang asing. Artinya kalau anaknya sama suaminya masuk jadi warga negara Indonesia nanti, boleh juga menjadi ahli waris kan begitu. Tapi kalau dia tetap warga negara asing, misalnya Ibu Farida misalnya suatu saat jual, boleh dong. Atau hibahkan kepada saudara dia, boleh dong kan gitu. Karena peralihan hak itu kan karena jual beli, karena pewarisan, karena hibah misalnya, atau berkat putusan atau penetapan pengadilan. Nah ini mulai daripada pejabat eksekutif sampai legislatif sampai MK semua menyatakan boleh dan memerintahkan untuk diserahkan. Tapi kok kami tidak mau menyerahkan? Makanya saya bilang kalau tidak mau patuh kepada hukum negara ini, ayo dong pergi misalnya ke negara lain. Jangan berusaha di sini.
Berarti Ibu Farida belum mendapat haknya sebagai konsumen. Belum Menerima hak belum sebagai kita sampai konsumen. detik ini, malah dijadikan tersangka pula. Berarti ada kemungkinan nggak Pak, PT PHL Prima Utama ini ada kerjasama dengan kepolisian? Oh, sepertinya sulit. Ada sekali. dugaan, ada dugaan. Baru terduga ya. Itulah yang saya bilang nggak boleh seperti itu. Jadi polisi itu harus mengabdi kepada negara. Polisi itu harus bekerja sesuai undang-undang gitu loh. Jangan misalnya, mohon maaf ya, kalau orang susah, orang miskin melapor, pura-pura nggak dilirik, tidak ditemukan peristiwa pidananya. Tapi kalau orang kaya yang bukan pidana pun dibikin pidananya, kan gitu loh. Ini yang kita tentang. Setuju nggak? Sudah biasa Pak. Itu. Jadi jangan misalnya kalau orang kaya, orang berduit bikin laporan yang tidak ada pidananya pun diada-adain atau diadakan pengadaan kan gitu. Ya. Tidak ada lembaga pengadaan seperti itu kan gitu. Bagaimana Kapolri diganti dengan Pak Kapolri? Undang-undang tidak memberikan itu, kecuali nanti diuji di MK, undang-undangnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian misalnya dirubah ya, bisa saja kan gitu. Jadi kita harus berjuang. Memang perjuangan itu kadang pahit, tidak mudah. Seperti saya nih dilaporkan siang malam loh, suruh ditangkap tukang marudi gitu loh. Karena saya membawa arus reformasi, bakar revolusi kan gitu. Saya mau dan rindu melihat Indonesia ini menjadi negara yang hebat. Mau nggak Indonesia negara hebat? Iya. Kalau masalah kasus jual belinya ini, kan si Ibu Ike Farida ini kan sebagai konsumen ya, itu masuk nggak ke perlindungan konsumen? Masuk ya. sudah ditentukan. Sudah ya. Sudah dilaporkan ke lembaga perlindungan konsumen. Pak, sudah ke Karena saya kepolisian. kan baru, Ya, maksudnya. saya masih baru jadi pengacara mereka, jadi saya ini sekarang lucu-lucu loh. Tahu nggak klien saya sekarang? Kalau dulu klien saya itu masyarakat awam, sekarang klien saya jadi banyak pengacara. Karena pengacara ini merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi, termasuk dokter ini loh. Ini dokter loh, dokter hukum. Minta tolong kepada saya sebagai rekan. Saya juga simpati. Apa ini gitu loh? Kok apa namanya? Rekan saya pengacara pun harus mengalami begini. Saya berpikir begini, kalau dokter hukum aja dengan standar dengan status penegak hukum dibuat seperti ini, aduh bagaimana dengan saudara saya yang lain, yang nelayan, yang petani, yang buruh misalnya, yang buta huruf misalnya, kan masih ada yang buta huruf toh, yang pendidikan rendah, tentulah mereka itu mungkin ya dia bisa lagi perlakuannya kan gitu. Kalau untuk seorang dokter hukum aja mengalami begini, apalagi yang lain gitu. Seandainya Pak kalah nanti PT ini, apakah ditutup sama Bu Farida? PT ini bisa ditutup atau gimana Pak? Saya lagi berjuang untuk itu. Ya. Kalau misalnya saya jadi presiden ya, ini perangan dulu ya, boleh perangan ya. Semua yang melawan hukum, semua yang melawan negara, usir dari Indonesia. Semua mafia kita usir. Luar biasa. Semua tanah-tanah yang dikuasai mafia, saya berjanji akan saya rampas atas nama negara dan saya bagikan kepada seluruh negara yang belum punya tanah dan air. Betul, benar. Dengan sertifikat 25 tahun tak boleh jual. Oke. Itu cita-cita. Hukum angan-angan, hukum cita-cita namanya. Jadi dalam hukum itu namanya dasar dan solen, cita-cita dan praktek. Jadi saya rindu ada pemimpin yang seperti itu. Entah siapapun dia, termasuk saya atau yang lain. Kalau bisa mafia-mafia kita usir dari negara ini, ya. Pokoknya semua orang harus patuh kepada hukum kita. Gitu loh. Supaya negara ini maju. Kok negara lain sudah maju, Eropa sudah maju, Arab sudah maju, sudah ada Arab Spring, Amerika sudah maju, tetangga kita Singapura baru merdeka tahun 60 sudah maju, lebih maju dari kita, Malaysia maju, Jepang maju. Kok kita begini terus sih? Kapan kita maju kan gitu? Gitu loh. Gimana? Pak Hukumnya terlalu maju Pak di sini. Nah, itu dia. Maju dengan kebohongan. Apalagi kira-kira pertanyaan? Sudah. Kalau saya tidak ada, kita tutup ya. Terima kasih buat semuanya rekan saya. Kalian itu adalah wartawan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 menjamin pekerjaan profesi wartawan. Wartawan atau jurnalisme itu adalah kontrol sosial. Maka kalian jangan mau diam, kontrol negara kita ini. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu ada namanya kaprobot said. Artinya kita singgung si A, konfirmasi ke si A. Ada namanya hak jawab dan hak koreksi. Karena saya dulu pembina wartawan juga, saya di Polda Metro ya.
Jadi tidak bermaksud mengajar, tapi saya kasih masukan. Jadi itulah kira-kira yang bisa kita berikan siang hari ini. Terima kasih atas semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat tahun baru. Foto dulu Pak.